Di sini dia menggunakan antara 20 hingga 200 mikrosecond untuk output paint, 20 hingga 100 untuk kronis, serta 20 hingga 200 untuk general paint. Untuk frekuensinya ada yang menggunakan 40 hingga 100, 15 hingga 200, dan untuk general paint kita hanya butuh 2 hingga 5 Hz. Untuk polaritas di sini menggunakan keterangan ND atau no diff, artinya adalah tidak ditentukan alias bebas. Jadi kemarin kan kita belajar terkait switch polarity untuk polaritas plus atau min agar tidak terjadi efek kemerahan pada tubuh atau chemical burn. Nah, untuk indikasi paint management sendiri tidak terlalu spesifik kita perhatikan karena tidak menggunakan arus yang terlalu tinggi. Untuk intensitas di sini bagian akut menstimulasi pada bagian sensori, lalu untuk kronis menstimulasi pada motoris, serta yang general kita menstimulasi motoris dengan menggunakan kontraksi kecil. Untuk modulasi arus pada akut kita bersifat kontinu, untuk kronis juga bersifat kontinu, dan untuk general paint kita juga bersifat kontinu atau burst. Burst di sini sebenarnya juga belum diajarkan, jadi burst ini merupakan arus paint yang nanti cenderung lebih kasar yang dirasakan oleh pasien. Untuk penempatan elektroda di sini yang pertama ada monopolar. Monopolar itu menggunakan dua channel, menggunakan satu channel tapi dua elektroda. Satu channel tapi dua elektroda. Jadi kita menggunakan hanya channel A atau hanya channel B. Sedangkan bipolar ini kita menggunakan dua channel dan 4 elektroda. Jadi kita memaksimalkan penggunaan channel A dan B. Untuk akut kita letakkan di atas area nyeri dengan bisa menggunakan mono atau B. Untuk kronis kita bisa menggunakan monopolar di atas TP. TP itu adalah trigger point. Untuk area general kita bisa menggunakan mono, B, atau bahkan remote area. Remote areanya adalah fleksibel sesuai area yang nyeri. Untuk waktu terapi akut dia butuh 20 hingga 30 menit atau lebih lama tergantung efek analgetiknya. Untuk kronis kita membutuhkan 1 hingga 5 menit per area trigger point atau lebih lama tergantung efeknya. Jadi ketika kita menggunakan indikasi pain management untuk kronis, kita perhatikan dan kita cari dulu trigger point-nya. Setelah ketemu, baru kita letakkan di atas trigger point-nya selama 1 hingga 5 menit atau lebih tergantung lama dari efeknya. Dan untuk general, kita menggunakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit berdasarkan efek supresi dari nyerinya. Karena tadi dia hanya menggunakan 2 sampai 5 Hz, makanya dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti itu. Lanjut untuk joint effusion. Di sini dia ada indikasi untuk akut dan untuk kronis. Untuk akut dia menggunakan parameter setting bentuk gelombang, menggunakan monofasik, bifasik, dan juga burst. Sedangkan untuk kronis dia menggunakan bifasik, monofasik, polifasik, dan burst. Jadi untuk burst sendiri adalah bentuk gelombangnya konstan namun ada jedanya. Sedangkan untuk poli dia tidak terlalu konstan dan dia ada jedanya. Perbedaannya seperti itu. Ini contoh simbol gelombang dari burst dan poli. Untuk durasi gelombang ini sama untuk akut dan kronis sama menggunakan 20 hingga 200 mikrosecond dengan frekuensi akut 80 hingga 100, sedangkan kronis 40 hingga 50. Polaritasnya juga tetap sama, dia tidak ditentukan, jadi boleh bolak-balik. Untuk intensitas, di sini akut mengindikasikan stimulasi untuk sensori, sedangkan kronis menggunakan stimulasi motoris. Untuk modulasi arus, yang akut menggunakan kontinu, sedangkan yang kronis di sini kita sebenarnya ada alat khusus. Nanti kita bisa setting terkait interrupted time. Jadi nanti ada on time. On time itu permulaannya, off itu ketika dia jeda, dan rem time adalah ketika dia waktu tapi kita tingkatkan perlahan. Namun di alat kita itu nanti belum ada fasilitas terkait untuk setting interrupted time-nya, jadi kita nanti abaikan saja nggak apa-apa.
Untuk penempatan elektroda akut, dia bisa mono, bisa bi, dengan di atas sendi atau daerah yang inflamasi. Sedangkan penempatan kronis, jadi dia di atas otot atau di daerah yang bengkak. Dengan waktu terapi akut, dia sekitar 2 hingga 4 jam per hari. Sedangkan yang kronis tidak ada spesifikasinya karena kita nanti setting di bagian interrupted time-nya. Jadi joint effusion ini kan merupakan adanya cairan atau effusi sendi di jaringan sekitar bagian sendi, bisa di ankle, bisa di wrist, bisa di elbow. Jadi dia merupakan adanya satu odem, tapi odemnya itu di dalam, makanya di sini kita sebut interstitial edema. Lalu yang ketiga ada protective muscle spasm. Di sini merupakan protective muscle spasm itu adanya kontraksi otot yang secara tidak sadar yang bersifat berkelanjutan setelah cedera pada otot sebagai mekanisme perlindungan untuk mencegah gerakan lebih lanjut. Jadi spasme di sini disebabkan karena adanya kontraksi yang berlebihan, namun secara tidak sadar, sehingga menjadikan adanya cedera. Dia ada 2 klasifikasi, ada motor nerve inhibition dan ada contract relax. Bentuk gelombangnya mereka sama-sama bisa menggunakan bipasik, monopasik atau polipasik. Namun untuk contract relax kita juga bisa menggunakan burst. Lalu untuk durasi gelombangnya yaitu dari 20 hingga 200. Dengan frekuensi 100 hingga 150 untuk motor nerve inhibisi dan 40 hingga 50 untuk contract relax. Dengan polaritinya dia bersifat no different, yakni tidak dispesifikan, jadi bisa bebas. Dua-duanya karena di sini adalah permasalahannya muscle spasm, dua-duanya menstimulasi motoris pada ototnya. Untuk waktu yang nerve inhibisi bersifat kontinu. Untuk waktu yang satunya lagi yang contract relax dia bersifat interrupted, jadi kita setting dulu on time-nya 5 hingga 10, lalu off jadinya 15 hingga 120, dan kemudian kita naikkan lagi rem time sekitar 2 hingga 5 second. Untuk penempatan elektroda, dua-duanya ini menggunakan bipolar atau menggunakan 2 channel 4 elektroda. Yang pertama yang inhibisinya kita letakkan di pada area yang bengkak, sedangkan yang contract relax kita juga letakkan di area yang bengkak. Karena dia bersifat interrupted, jadi kita tidak ada waktu spesifik yang kita berikan. Selanjutnya ada muscle atrophy. Di sini adalah kondisi yang muncul akibat kurangnya aktivitas fisik dari seseorang. Jadi muscle atrophy ini bisa menjadi salah satu yang namanya secondary problem. Secondary problem itu adalah adanya permasalahan atau patologis berkelanjutan karena adanya patologis utama. Contohnya adalah pada orang yang mengalami fraktur pada area kaki, otomatis dia akan tidak menggerakkan si tungkai ini dalam jangka waktu yang lama. Tidak bergeraknya tungkai ini menyebabkan adanya atrofi muscle atau otot yang mengecil karena sudah lama tidak digerakkan dan kurangnya aktivitas fisik. Secondary problem lainnya selain muscle atrophy bisa juga dermal ulcers. Ini merupakan secondary problem dari pasien yang mengalami stroke karena dia sudah lama tidak baring atau rebahan di dalam bed yang dalam jangka waktu lama, dia akan menyebabkan adanya decubitus atau ulkus, sehingga perlu kita lakukan intervensi TENS atau yang lainnya. Kita juga bisa memberikan exercise agar mencegah adanya secondary problem. Yang pertama ada tadi muscle atrophy. Jadi dia ada induced muscle strength untuk memperkuat dari daya tahan ototnya. Dia menggunakan jenis gelombang bipasik, polipasik, dan burst. Lalu dengan durasi gelombang 20 hingga 200 dan frekuensi 40 hingga 60. Dia menggunakan polaritinya juga non-different dengan stimulasinya menggunakan high amplitude motor stim. Jadi di sini
kita menstimulasi, karena di sini juga permasalahan pada masal, kita menyasar utamanya pada stimulasi motoris dengan amplitude yang tinggi, dengan interrupted time-nya 5 hingga 10, lalu jedanya 15 hingga 120, dan rem time-nya 1 hingga 5. Kita menggunakan dua channel dan 4 elektroda, dan diletakkan di atas otot atau daerah yang tertargetkan. Untuk waktunya di sini fleksibel dari sedikit sampai banyak dia mampu untuk berkontraksi. Lanjut untuk dermal ulcers atau wounds. Di sini merupakan luka terbuka. Hal ini berkembang ketika darah tidak dapat mengalir karena adanya cedera. Penyebabnya aliran darah yang buruk, termasuk adanya faktor dari diabetes, arteriosklerosis, dan lain sebagainya. Di sini ada 2 indikasi. Yang pertama ada electrical theories dan aktivasi VIP. Dengan menggunakan jenis gelombang untuk electrical theories monofasik, sedangkan untuk aktivasi kita bisa menggunakan mono atau bifasik. Lalu untuk durasi gelombangnya kita menggunakan 20 hingga 100 mikrosecond untuk electrical dan 20 hingga 200 untuk aktivasi. Untuk frekuensinya kita menggunakan 80 hingga 100 pada electrical theories dan 2 hingga 5 untuk aktivasi VIP. Untuk penggunaan polaritas yang pada bagian electrical theories, di sini kita menggunakan positif pada daerah yang diterapi, sedangkan negatif pada bacterial effect. Di sini kita perlu memperhatikan switch polarity karena kita menggunakan frekuensi yang cukup tinggi dan durasi gelombang yang cukup tinggi, serta adanya indikasi luka terbuka. Jadi kita perlu memperhatikan mana kutub positif, mana kutub negatif agar tidak terjadi genital burn. Sedangkan satunya lagi aktivasi hanya 2 hingga 5, jadi kita tidak perlu mempertimbangkan terlalu berat terkait polaritinya karena menggunakan frekuensi yang kecil. Untuk electrical theory di sini menyasar sensori stimulasi, sedangkan untuk aktivasi kita menyasar pada motorik stimulasi dengan menggunakan kontraksi kejut. Dan dua-duanya bisa bersifat kontinu, jadi kita tidak perlu memperhitungkan interrupted time-nya. Dengan pemasangan elektroda yang pada bagian electrical theories kita menggunakan 1 channel saja, diletakkan pada luka yang akan diterapi, sedangkan elektroda lainnya diletakkan pada tempat yang nyaman pada bagian bawah. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode nerve strang karena dia adanya luka terbuka, jadi kita memanfaatkan jalannya syaraf yang ada pada tubuh manusia, terutama semisal pasien indikasi adanya low back pain, kita bisa berikan pada pinggang bawah secara langsung. Namun semisal pasien ini indikasinya pada ekstremitas atas, jadi elektroda yang pertama kita letakkan di bagian cervical, dan elektroda lainnya kita letakkan pada area yang terkena cedera. Sedangkan untuk aktivasi kita menggunakan bipolar atau menggunakan 2 channel di atas tangan kiri dan sisi hipotenar tangan yang sama, atau sepanjang perjalanan saraf perifel sisi proksimal dari luka. Jadi untuk menghindari kita tidak menempelkan di atas lukanya langsung, jadi kita memanfaatkan metode nerve strang dengan waktu kurang lebih 30 hingga 60 menit setiap hari untuk electrical teori, sedangkan 30 hingga 45 menit setiap hari untuk aktivasi VIP. Lalu yang terakhir ada circulatory disorder. Di sini ada 2 indikasi. Yang pertama ada venous insufficiency dan ada neurovascular disorder. Jadi circulatory disorder ini merupakan penyakit sistem peredaran darah dengan segala kondisi yang mempengaruhi jantung atau pembuluh darah lainnya. Sistem peredaran darah ini juga disebut adanya cardiovascular disorder yang berkaitan dengan jantung, pembuluh darah yang nantinya akan bekerja sama untuk memasuk darah yang kaya oksigen ke semua jaringan pada tubuh kita. Di sini dia menggunakan jenis gelombangnya sama, monofasik dan bifasik, dengan durasi gelombangnya juga sama,
antara 20 hingga 200. Untuk frekuensi vena insufisiensi ini lebih kecil 40 hingga 60 karena venus ini kan kecil. Jadi kita tidak perlu menggunakan frekuensi yang tinggi. Sedangkan neurovascular disorder ya karena adanya indikasi permasalahan yang lumayan kompleks, jadi kita memberikan frekuensi yang tinggi kisaran 40 hingga 100 dengan polaritas yang kita non-different juga. Lalu untuk venous insufficiency dia menyasar pada motor stimulation, sedangkan untuk neurovascular disorder dia minimal sensory stimulasi. Dengan waktu pada venous insufficiency menggunakan interrupted, kita on time kan pada 5 hingga 10, lalu kita off pada 15 hingga 120, dan kita naikkan pada rem time 2 hingga 5 meter. Untuk pemasangan yang pada venous insufficiency dia menggunakan bipolar di atas target otot. Lalu untuk neurovaskular dia menggunakan bipolar di atas daerah yang nyeri atau di atas otot yang mengalami bengkak atau odem. Dengan waktu yang vena tadi 10 hingga 20, sedangkan yang neurovaskular itu 20 hingga 30 menit. Di sini ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga terkait pemasangan pada TENS. Jadi ini adalah ketika kita menerapkan acute pain ataupun chronic pain atau general pain pada pasien kurang efektif, kita bisa menggabungkan beberapa di antaranya. Yang pertama pada pain management, prosedur A yakni yang bagian akut diikuti B kronis atau C general pain jika nyeri muskuloskeletal bersifat akut. Jadi ketika kita memberikan intervensi pain management akut tidak efektif, kita bisa menggabungkan ketiganya. Jika nyeri kronis, lalu kita bisa menggabungkan antara prosedur C lalu diikuti prosedur A. Berarti kita bisa menggunakan prosedur general pain lalu kita bisa ikuti dengan prosedur akut. Jika 2 atau 3 terapi gagal mengurangi rasa nyeri, maka kita harus evaluasi dan pindah dengan prosedur yang lain. Lalu akhiri terapi jika nyeri menjadi bertambah atau nyerinya hilang. Jadi setelah kita melakukan asesmen, kita melakukan intervensi, kita juga perlu melakukan evaluasi untuk pasien agar kita tahu bagaimana apa intervensi yang efektif dan apa intervensi yang kurang efektif. Jika kita memberikan tes yang dirasa kurang efektif, kita bisa pindah ke metode yang lain, prosedur yang lain, atau kita juga bisa tambahkan dengan intervensi yang lain. Jadi mungkin kita bisa gabungkan antara intervensi TENS dengan massage atau intervensi TENS dengan exercise dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada joint effusion. Di sini prosedur A hanya efektif untuk kasus akut dan harus diawali terapinya seawal mungkin. Jadi pada joint effusion akut dan ketika sudah dideteksi dini, didiagnosis dini, lalu kita memberikan terapinya dengan cepat, maka dia akan bisa kembali lebih cepat dibanding dengan kronis yang sudah mengalami fase yang lama. Itu nanti ketika kita memberikan tes itu akan kurang maksimal. Sedangkan prosedur A, prosedur akut, dapat digunakan dengan dikombinasikan dengan kompres ini. Lalu prosedur B, kronis, sangat rasional secara fisiologis namun belum ada data penelitian yang mendukungnya. Lalu yang ketiga ada protective muscle spasm. Yang pertama, prosedur A bertujuan agar rangsangan listrik dapat menghasilkan inhibisi syaraf dan otot melalui kontraksi dengan tanpa menimbulkan nyeri dikarenakan pasien mungkin masih sensitif. Dengan intensitas arus sebaiknya ditingkatkan secara bertahap dengan cara yang dilakukan penyesuaian beberapa menit sekali. Jadi untuk pemberian intensitas yang tadi kan ada yang rangsangan kejut, nah itu kita tingkatkan dari intensitas kecil ke intensitas yang tinggi. Untuk prosedur B, dia akan menghasilkan kontraksi yang kuat dan diikuti relaksasi yang lama. Lalu pengurangan spasme dievaluasi dengan seberapa jauh terjadinya peningkatan ROM. Jadi pada protective muscle spasme, di awal saat kita asesmen lebih baik kita ukur dulu ROM masing-masing ankle atau kita ukur masing-masing ROM yang memiliki permasalahan.
Setelah kita berikan intervensi, lalu di akhir kita bisa evaluasi terkait adanya peningkatan ROM atau tidak. Semisal tidak ada peningkatan ROM, berarti kita harus memberikan intervensi tambahan. Bisa berupa manipulasi, bisa berupa massage, atau bisa berupa penggunaan IR atau kompres dingin, kompres panas, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya adalah muscle disuse atrophy atau atrofi pada otot. Poin yang harus kita perhatikan pertama adalah pasien harus mengkontraksikan otot secara sadar bersamaan dengan stimulasi dari alat. Karena ini tadi saya jelaskan terkait secondary problem, adanya masalah lanjutan, dan dia tidak bisa mengkontraksikan otot secara maksimal. Jadi selain saat kita memberikan tense dan output dari alat tense ini adalah berupa sensasi kejut, dari pasien sendiri juga harus dibantu untuk mengontraksikan otot secara aktif agar lebih efektif. Jadi kita bisa berikan dari rangsangan luar dan pasien juga mengaktifasi dari diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, hindari muscle cramp. Lalu poin ketiga adalah on off time berdasarkan tendensi terjadinya kelelahan otot. Jadi semakin besar tendensinya terjadi kelelahan, maka semakin pendek on time dan semakin panjang off time-nya. Lalu setting RAM time ditentukan oleh kenyamanan pasien. Lalu jika muncul DOMS 1 hingga 2 hari atau 24 hingga 48 jam setelah stimulasi, maka ini menunjukkan indikasi overstimulasi. Nah, yang perlu kita perhatikan saat permasalahan muscle atrophy adalah kontraksi yang terjadi pada pasien. Jika kita terlalu berlebihan, nanti akan menimbulkan DOMS atau penumpukan asam laktat pada pasien, sehingga pasien nanti malah mengalami rasa nyeri. Jadi setelah kita berikan intervensi, kita evaluasi lagi ke pasien 1 hari setelahnya apakah ada rasa nyeri atau rasa kelelahan. Jika iya, maka nanti itu menimbulkan, itu penyebab dari overstimulasi dan kita perlu mengurangi dosis untuk pertemuan atau treatment berikutnya. Dan poin terakhir, terapi hendaknya meletakkan elektroda pada titik yang besar kontraksinya saat distimulasi. Di sini kita bisa cari dulu pada bagian motor poinnya, jadi titik yang paling besar ketika kontraksi agar lebih efektif ketika kita memberikan intervensi. Lalu indikasi permasalahan kelima adalah dermal ulcers atau wound healing. Di sini kita poin pertama yang harus diperhatikan adalah pemilihan polaritas pada prosedur A merupakan isu yang menggelitik karena dermal ulcers yang pada motor nerve inhibisi ini masih sedikit sekali penelitian yang menunjang. Jadi kita masih harus mencari-cari dulu terkait penelitian yang membahas terkait dermal ulcers and wound healing ini. Lalu poin kedua, perdarahan pada daerah luka harus dihindari, makanya tadi disarankan penggunaan dengan nerve trunk. Lalu poin ketiga, elektroda yang digunakan pada prosedur A harus dilapisi kain kasa steril 0,9% larutan garam agar mengurangi adanya bakteri-bakteri atau virus yang ada di dalamnya. Udah selesai. Untuk sterilisasi. Lalu poin terakhir adalah belum ada kepastian manakah yang lebih efektif antara prosedur A atau B. Lalu yang terakhir ada gangguan sirkulasi. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kontraksi otot ringan selama prosedur dianggap cukup dan kita harus menghindari krem otot. Lalu pada gangguan vena insufisiensi yang akut merupakan kontraindikasi dari stimulasi. Lalu adanya minimal sensori stimulasi diindikasikan pada prosedur B atau yang tadi neurovascular disorder. Overstimulation dapat menyebabkan vasokonstriksi, bukan vasodilatasi. Jadi kita pada gangguan sirkulasi kita harus memberikan efek vasodilatasi. Namun ketika kita memberikan prosedur B atau neurovascular disorder tadi secara over itu tidak menyebabkan vasodilatasi, jadi menyebabkan vasokonstriksi. Jadi kita harus benar-benar presisi saat memberikan intervensi terkait gangguan sirkulasi. Dan poin terakhir adalah pada gangguan neurovaskular, prosedur B atau under V, dermal ulcers and wounds dan dapat juga digunakan.
Ada yang mau ditanyakan? Apa bingung? Bingung. Banyak banget. Bentar. Bener mas. Kan yang satu kan orang-orangnya bikin saya belak bikin saya kenapa di belakang bodoh. Hai guys semuanya, Masuk YouTube. YouTube juga. aku mencuri Ini dia sampai tadi. Oke, jadi hari ini ternyata memberikan terkait bagaimana cara kita memilih arus. Contohnya, jadi yang sudah saya terangkan panjang lebar tadi itu untuk pedoman kita bagaimana cara memilih dosimetri untuk pasien. Contohnya, kita anggap aja kita punya pasien dengan indikasi mengalami permasalahan pada low back pain. Suara ini masuk enggak? Kita low back pain ini kita mau memberikan yang mana? Yang paling cocok, apakah pain management, joint effusi, protective muscle spasm, muscle atrophy, dermal atau sirkulator? Ya, kita bisa memberikan pain management karena dia ada indikasi rasa nyeri. Setelah kita tahu kita ingin memodulasi nyerinya atau pain management, kita lihat si LBP ini bersifat akut atau kronis atau masih secara general. Misal pasien kita mengalami low back pain akut, yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian frekuensi. Pada bagian frekuensi ini kita perlu perhatikan. Nah, di sini pada pain management akut karena pasien kita mengalami indikasi low back pain akut, dia membutuhkan frekuensi 40 hingga 100 Hz untuk bisa menyasar pada stimulasi sensoris mereka agar kita bisa memblok rasa nyeri yang dialami pasien. Jadi pain management ini hanya bersifat sementara. Kita tidak menghilangkan rasa nyeri, tapi kita memodulasinya, kita memanajemennya. Jadi kita mengubah rasa nyeri itu. Rasa nyeri kan berjalan di area persyarafan. Di tengah-tengah kita blok agar tidak tersampaikan ke otak. Lalu kita ganti dengan rasa rangsangan pada TENS. Jadi ini nanti hanya bersifat sementara. Pada low back pain akut dia butuh 40 hingga 100 Hz. Sedangkan kita rencananya ini menggunakan ALTENS, di mana dia frekuensi minimalnya 5 dan maksimalnya 10. Menurut kalian ini cocok nggak? Bisa nggak digunakan ALTENS? Enggak. Untuk LBP akut karena dia butuhnya 40 hingga 100 Hz frekuensinya, jadi kita tidak bisa menggunakan ALTENS karena dia hanya mempunyai frekuensi 5 hingga 10. Lalu ketika kita memilih, kita rencana lagi nih, kita coba pakai konvensional. Kita lihat lagi, dia mempunyai frekuensi minimal 50 dan maksimal 100 dengan frekuensi 40 hingga 100 yang dibutuhkan untuk akut pain. Apakah ini cocok? Nah, seperti itu singkatnya. Terus lanjut lagi. Kasus semisal lagi kita mempunyai pasien dengan adanya indikasi permasalahan pada area dermalnya atau adanya urbus decubitus, kita akan mengaktifasi VIP dari mereka. Mereka membutuhkan frekuensi antara 2 hingga 5 Hz. Terus kita
kita rencana fisioterapinya ingin memberikan arus terapet, di mana arus terapet ini mempunyai durasi dan interval antara 2 hingga 5. Apakah bisa ketika kita ingin menyasar aktivasi VIP pada dermal anchors dengan penggunaan arus terapet? Bisa, karena dia frekuensinya sama. Jadi kita bisa menggunakan arus terapet pada aktivasi di si dermal anchors ini. Seperti itu. Jadi kemarin kan kita udah banyak arus kan. Sekarang kalian buat tabel aja terkait frekuensi masing-masing arus. Jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan indikasi permasalahan pada teori Goodall. Di sini. Ya, di sini. Jadi nanti laporan praktikumnya nggak usah pakai foto, nggak usah penata laksanaan, nggak apa-apa, cukup kalian buat tabel frekuensi arus plus dicocokin sama indikasi dari teori pedoman penggunaan alon ini. Seperti itu. Kalau ada yang mau praktek aja nggak apa-apa, tapi arusnya masih sama kayak kemarin, jadi belum ada nama. Ini tuh dibuka. Tetap ada interferensial, trapet, terus rektangular, triangular, terus konvensional, altens, dan lain-lain. Masih bisa. Ada yang mau ditanyakan? Udah agak jelas dikit-dikit kan ya? Ini tuh ini tuh.